antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang tasawuf, perkembangan daripada tasawuf. Kita lanjutkan pada bahwa wakadu dan tafiku al-masadir ila anna wal man wa ta'rif tasawuf wal ma'ruf al-qursi. Disebutkan bahwa hampir semua literatur atau referensi yang ada bahwa orang yang pertama kali meletakkan sebuah definisi atau terminologi tasawuf adalah seorang yang bernama Ma'ruf al-Qursi, ya. Jadi orang yang pertama kali meletakkan terminologi atau ta'rif tasawuf adalah Ma'ruf al-Qursi. Beliau meninggal tahun 900 Hijriah, ya. Kemudian mengatakan bahwa disebutkan dia ta'rif dengan terminologi ini, maka jumlah al-Ma'ruf al-Qursi, maka Ma'ruf al-Qursi menjadikan tasawuf itu sebagai wasilatun lil ma'rifah, jadi sebagai media sarana untuk mengenal Allah, ya. Wakana waja'ala Ma'ruf al-Qursi at-tasawuf wasilatan lil ma'rifah, sebagai sarana wasilah untuk mengenal Allah. Kemudian disebutkan tasawufu indahu ila ma'rifatun wa zuhdun. Kemudian bahwa itu ila jadi bidzalika zuhdun. Di samping dia seorang sufi adalah seorang zahid, sehingga disebutkan menurut literatur yang ada ini disebutkan tasawufu indahu ila ma'rifatun wa zuhdun. Tasawuf menurut pemikiran atau perspektif daripada Ma'ruf al-Qursi ini adalah ma'rifat dan zuhud. Wa kana Ma'ruf al-Qursi awwal man syara'a bit tasawuf tariqatan. Jadi Ma'ruf al-Qursi ini dikenal sebagai ulama, orang yang pertama kali melakukan dalam dunia sufistik, menggunakan istilah yang namanya thariqah. Jadi kalau sekarang ini banyak berbagai macam aliran thariqah, itu orang yang pertama kali melakukan dan merintis jalannya tasawuf dengan melalui jalur thariqah itu adalah Syekh Ma'ruf al-Qursi, ya. Wa kana awwal man qailu bil wilayah, ya. Jadi istilah-istilah yang berkembang dalam dunia sufistik, ada namanya thariqah, ada namanya wilayah, itu adalah Ma'ruf al-Qursi. Wa sakara Ma'ruf al-Qursi billah sakron kana la yara annahu la yafiqa minhu illa bil qawl. Disebutkan Ma'ruf al-Qursi ini adalah pernah sakar itu mabuk, ya. Mabuk bi hubbillah. Jadi mabuknya cinta kepada Allah, ya. Sehingga dia tidak akan bisa sembuh kecuali kalau merasa dirinya illa biliqa'i, ya. Kecuali merasa dia bertemu dengan Allah. Wa kana yara annal kana al-atqiya baqa'un wa matuhum. Ini adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan tasawuf falsafi. Kemudian disebutkan wasuila an alamatil awliya, dan disebutkan bahwa Ma'ruf al-Qursi adalah yang pertama kali memunculkan atau mengajarkan tentang konsep thariqah dan wilayah. Jika ditanya wasuila an alamatil awliya, ketika Ma'ruf al-Qursi ditanya tentang indikator-indikator seorang itu menjadi wali, auliya billah, ya. Dia mengatakan faqala salah satu, kalau kembali pada Al-Quran dan surah Al-Baqarah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Ya, ala inna
awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sungguhnya para wali Allah itu adalah la khaufun 'alaihim, orang yang tidak merasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak merasa bersedih. Siapa itu di antaranya para wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali Al-Quran bahwa parameter atau persyaratan untuk menjadi seorang waliullah di dalam Quran hanya dua, amanu wa kanu, dan yang kedua bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa punya potensi bahwa dia akan menjadi seorang auliyaillah, orang menjadi kekasih Allah. Jadi mana wali itu banyak sekali maknanya. Ada yang dikatakan al-wali secara terminologi, secara etimologi an-nasir, orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ada yang dikatakan makna al-qarib, orang yang dekat. Ya. Ada yang mengatakan ya tergantung penggunaannya. Kalau di dalam perkawinan adalah ada wali bil mal, ada wali bil nikah. Ya. Kalau wali bil nikah adalah sultatul tasriyah, sebuah otoritas hukum yang diberikan oleh aturan-aturan hukum. Ya, itu wali. Tapi dalam konteks sufistik dalam dunia tasawuf disebutkan oleh Ma'ruf al-Burki, dikatakan waswila an alamatil awliya. Ditanya tentang bagaimana tandanya para wali itu. Faqala, salah satu indikator wali menurut Ma'ruf al-Burki ada 3. Satu, umumuhum lillah wa syukruhu fihi wa firaruhu ilaihi. Jadi menurut Al-Qurtubi bahwa tanda-tanda bahwa seorang itu adalah menjadi auliyaillah, menjadi walinya Allah ada 3. Satu, umumuhum lillah. Ya. Jadi tujuan hidupnya ya hamma ya hukum. Ya. Umumuhum ya lillah, hanya semata-mata karena Allah. Ya. Jadi menurut Al-Qurtubi dikatakan suila alamatul auliya. Ma'ruf al-Burki satu, umumuhum lillah. Yang kedua, syukruhum lillah. Yang ketiga adalah wa firaru ilaihi. Firaruhum. Ini adalah pemikiran pendapat daripada Ma'ruf al-Burki. Tapi kalau tadi kembali pada Al-Quran di Al-Baqarah itu ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-Burki ketika ditanya waswila an alamatil awliya, ketika ditanya tentang indikator atau tanda para wali Allah, faqala salah satu umuhum, ya, orang yang tujuannya ya hanya Allah, ya, wa syukruhum fihi, orang yang sibuknya hanya fihi, ada yang terkait dengan Allah. Jadi kesibukannya adalah hanya ingat kepada Allah. Wa firaruhum ilaihi, wa firaruhum larinya, farro ya firru firar,
larinya para aulia ilah itu adalah hanya kepada Allah. Wa qala aidan, jadi tidak mudah orang untuk bisa menduduki menjadi waliullah itu. Wa qala aidan law kana min hubbid dunya dzurratan bil ulul arifin lama suhat lahum sajdatun wahidah. Ia menyebutkan jikalau orang yang tingkatannya waliullah, orang-orang yang masuk di dalam kelompok orang-orang yang dirinya masuk pada jajaran aulia ilah itu disebutkan laukana min hubid dunya darrotan, kalau dalam hatinya itu ada setitik ya, darroh itu adalah benda yang sangat kecil, molekul atom di dalam hatinya orang-orang para arifin ya, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Jadi ada arifin maka bagi mereka lama sokat orang sah sujudi mereka kepada Allah Ta'ala. Maka tidak mudah orang melabelkan istilah al-arif billah ya, al-arif billah ya, karena yang tahu itu adalah tingkatannya adalah mereka sendiri. Sumaita al-khudwah indallah wa istibdad sultani ila qala li tilmi asri asri lauka idza kana laka hajatu ila Allah faqsim bi alaihi bi. Imam ya hanya bahasan tentang orang-orang yang memang sudah memasuki ke makom aulia illah ya. Jadi ternyata bahwa istilah-istilah terminologi yang terkait dengan wilayah, walia, thariqah itu adalah yang pertama kali memunculkan adalah Syekh Ma'ruf Al-Qurtubi. Kemudian wabinar jadi bidzikri, suatu hal yang patut disebutkan anna bawaihi nasroniyan. Jadi asal usul Ma'ruf Al-Qurtubi adalah kedua orang tuanya adalah seorang Kristiani. Alamatu kirobi asalil marawi disebutkan dalam berbagai macam beberapa literatur ya. Mayoritas para literatur itu menyebutkan bahwa kedua orang tuanya Ma'ruf Al-Qurtubi ini adalah seorang Nasrani. Alamatu kirobi asalil marawi. Wa kama yadullu ala dzalika isma bihi Fairuz ay Fairuzan ya. Nama orang tuanya bernama Fairuz berdasarkan kepada pendapatnya Nicholson, seorang orientalis yang menulis ya, tentang biografi beliau. Dalam kitabnya ada kitab ditulis oleh At-Tazali ya, tentang madkhal ila tasawuf itu. Disebutkan bahwa waqad aslama Ma'ruf ala yadil imam Ahli Ridho. Jadi awalnya seorang non muslim, kemudian dia masuk Islam melalui seorang syekh bernama Ali Ar-Ridho. Jadi Ali Ar-Ridho ini sebenarnya kalau kita urut dari segi historisnya adalah dia adalah seorang Syi'i yang termasuk di dalam mata rantai al-Imam al-Isnai Asyar, 12 imam ya, menurut orang-orang Syiah ya, bahwa wilayah kepemimpinan di dalam sebuah sistem negara itu berada di tangan 12 imam, al-Imam al-Isnai Asyar. Makanya disebut dengan namanya Syiah al-Imamiyah. Jadi imam yang sah menurut mereka, menurut kelompok atau aliran Syiah al-Imamiyah adalah imam yang 12 orang itu. Nah, Ali Ridho ini adalah salah satu di antara
kemudian wal amma sebab tasawufi, ada buat sebab tasawufnya. Saya Imam Al-Qurqi, Faqad taqrawas Al-Qushairi fi risalati. Menurut penjelasannya Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Al-Qushairiyah, wa huwa istima'u mau'idatin Ibn Sammak. Dia mendengarkan sebuah ceramah ya seorang ulama bernama Ibn Sammak Al-Qadi Al-Kufi Al-Masyhur, salah satu ulama qadi, seorang hakim di kota Kufah yang berkebangsaan Kufah, berdarah Kufah. Disebutkan qala wa kuntu ma'arum bil Kufah ya. Jadi sejarahnya kenapa dia menjadi seorang sufi itu, suatu hari ketika dia masuk Islam dan dia berjalan di kota Kufah, qala ma'ruf kuntu ma'arum bil Kufah, aku sedang jalan-jalan di kota Kufah, waqaftu ala rajulin, maka aku bertemu dengan seorang ulama, seorang laki-laki bernama Ibnu Sammak. Wa huwa ya'idu an-nas fa huwa kalamu fi qalbi. Ketemu, kemudian diberi nasihat ya. Akhirnya nasihatnya Ibnu Sammak itu betul-betul masuk di hatinya. Fa'aqbaltu 'ala Allah Ta'ala wa taraktu jami'a ma kuntu 'alaihi ya. Kalau orang sekarang istilahnya mungkin hijrah. Jadi asalnya yang tidak begitu tidak mengenal agama, kemudian tidak. Nah setelah dia ada kesadaran, ada hidayah, kemudian dia mengatakan fa'aqbaltu 'ala Allah. Jadi ketika mendengarkan nasihat, dia ada kesadaran, omongannya dari itu, nasihatnya masuk di hatinya. Kemudian wa taraktu jami'a ma kuntu 'alaihi. Dia meninggalkan apa yang dimiliki. Jadi profesi yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, semua tinggalkan. Walahtu illa khidmatan maulaya ba'ala Ali ala di Musa Ar-Ridho. Dia mengabdikan dirinya kepada gurunya Ali bin Musa Ar-Ridho. Wa zakartu hadzal kala lima maulaya maqala yang kita bihada ma'witatan ini ta'ata ya. Di asal usulnya dia adalah seorang yang muslim kemudian masuk Islam, dengan keislaman itu menjadi seorang sufistik ya. Wa kana istima'u ila ma'witati Ibn Sammak nuqtat tahawul fi hayati ar-ruhiyah ya. Jadi Ibnu Al-Qurtubi ini memang disebutkan dalam sejarahnya bahwa dia adalah seorang Kristiani, seorang Nasrani yang masuk Islam, kemudian atas bimbingan Ibnu Sammak, seorang qadhi, dan dia juga bahkan setelah mendapatkan nasihat itu dia mengabdi berkhidmat kepada Ibnu Ali bin Musa Ar-Ridho di antaranya juga. Kemudian bahwa nasihat yang telah diberikan oleh Ibnu Sammak itu menjadi titik ya, awal dokter tahawul, sebuah titik perubahan ya, pergeseran dan perubahan dalam kehidupan spiritualnya ya. Kalau sekarang adalah istilah orang namanya hijrah, titik awal, titik balik daripada sejarah kehidupannya. Wa Sammak hada kana maula li Bani Ajam al-qabil ala usisat madrasatul lil-guluwi wa dawlatul lahu wa ta'ti ahamiyatu ma'rafuki ana ustadan bisirri asikti wasiktu huwa ustadul Junaid wa qalu wal Junaid huwa sayyidut ta'ifah wa sayyiduhum ma'anda qalilun tastantu jami'a salasil turuq as-sufiyah. Nah kalau kita urut ya, bahwa Al-Junaid ini adalah Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi menjadi parameter tasawuf di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, bahwa makanya di dalam
ajaran-ajaran Aswaja itu adalah salah satu aliran keagamaan yang fikihnya mengikuti pada salah satu mazhab empat. Kemudian tasawuf adalah mengikuti kepada Syekh Junaid al-Baghdadi atau kepada doktrin tasawufnya Imam al-Ghazali. Itu di doktrin di dalam norma atau ada RT-nya. Ternyata Syekh Imam al-Junaid al-Baghdadi ini adalah termasuk gurunya. Wa ta'ti ahamiyatu mal al-Qurfi bi annahu kana ustadzan asirri. Jadi Mal al-Qurfi adalah gurunya Syekh Asikti, Sirri Asikti. Kemudian Sirri Asikti ini adalah gurunya Ustadz Al-Junaidi. Ya, Ustadz Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi makanya kalau kita urut bahwa mata rantai tentang aliran paham keagamaan, ya, paham tasawuf itu juga ada kaitannya dengan dengan paham Syiah. Kenapa? Karena Imam Al-Junaidi ini adalah berguru kepada Sirri Asikti. Kemudian Sirri Asikti adalah berguru kepada Ma'ruf Al-Qurfi. Dan Ma'ruf Al-Qurfi berguru kepada Syekh Ali Ridho. Jadi kalau mata rantainya itu masih ada, berbau asal usulnya kepada juga orang-orang Syiah, ya. Ini kalau bicara tentang kronologi daripada aliran sufistik, ya. Wa annal Imam Ar-Ridho, ya. Tadi disebutkan wa annal Imam Ar-Ridho wa mujaddiduddin fil miyah al-thaniyah. Jadi Syekh Imam Ar-Ridho ini adalah sebagai tokoh baru reformis pada abad kedua. Wa anna Ma'ruf al-Qurfi huwa mujaddiduhu bi ibadi min az-zuhad. Demikian juga seorang Ma'ruf al-Qurfi ini adalah termasuk seorang yang reformis, tapi di dalam dari sisi zuhudnya. Wal Imam Al-Ali Ar-Ridho qad sallama tariqah ila Ma'ruf al-Qurfi wa tahsahu biha. Ternyata Imam Ali Ridho ini sebagai seorang sufi dan seorang Syi'i, dia menyerahkan kepemimpinan tariqahnya kepada Ma'ruf al-Qurfi. Fantaqala al-qismul batin min al-aqidah wa ta'wil nusus ila al-Ma'ruf al-Qurfi wal mutasawwifah, ya. Wa baqiya al-qismu al-muttasil bi dhahiri syariah bil a'imati fa'andarihi. Jadi mata rantainya ke sana. Wa bihadza yattadiqu, dengan demikian maka jelaslah lana bidan anna salasilah sanad tasawuf yattaqi ma'adairat Syiah, ya. Ya, dari penjelasan ini kalau kita lihat dari segi aspek historisnya, ya, historisitasnya akan nampak jelas bahwa mata rantai sanad tasawuf, jadi sanad istilahnya. Sanad artinya mata rantai, ya. Mata rantai daripada doktrin sufistik itu, doktrin ajaran-ajaran tasawuf itu juga bertemu dengan dairat Syiah, jadi lingkaran mata rantai daripada juga paham Syiah. Min hadar rajul, dari siapa? Ali Ar-Ridho tadi itu, yang disebut Imam Abbas sebagai mujaddid tadi. Ya, ini beliau adalah gurunya Ma'ruf al-Qurfi. Pokoknya kan qabluhu afdalu maqamin sufiyyin yazur an-nas. Ya. Jadi di Syiah itu juga banyak orang yang berziarah kubur. Ya, sebagai salah satu indikator yang hampir sama dengan orang-orang Ahlus Sunnah An-Nabiyah. Jadi Ahlus Sunnah itu, ya, memang itu terminologi yang sama, universal. Maka sekarang ada istilah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena Ahlus Sunnah itu hampir semua sektor, hampir semua aliran-aliran keagamaan mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Ya, misalnya Muhammadiyah mengatakan Ahlus Sunnah, kemudian Persis Ahlus Sunnah, kemudian orang-orang
salat itu ahlu sunnah. Maka muncullah sebuah terminologi ya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah adalah sebuah ahlu sunnah yang versinya kelompok yang dikomandani dibandingkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini namanya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Bahkan sekarang muncul sebuah terminologi baru ya di kalangan para gerakan-gerakan Islam Nusantara itu muncul istilah namanya apa? Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Versinya Pak Said Agil Sirah ya itu. Jadi an-nahdiyah al-jadidah ya. Maka di sini dikatakan waqad kana qabluhu aqdama maqamin sufiyyin yazuru an-nas wa yatabarraquna bi ya. Jadi kuburannya adalah termasuk salah satu di antara kuburan yang banyak dikunjungi, yang diziarahi oleh orang-orang oleh orang-orang dan mengalami barokah ya tabarruk. Nah kalau orang di luar, kalau orang-orang Islam itu tidak boleh melaksanakan ya mempunyai semacam kepercayaan adanya tabarukan. Bisa dilihat di dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ya, bisa ada unsur namanya, ada unsur syirik dan segalanya ya. Yaqulu Al-Qusairi qabru ma'rufin tiryakun mujarrad ya. Ini adalah pengakuan dari Imam Al-Qusairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Jadi kuburannya Syekh Al-Qusairi itu teriak ya, semacam obat ya semacam tombol sing mujarab yang telah diuji. Mujarabun yaitu adalah pendapat seorang sufi bernama Al-Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah ya. Risalah Al-Qusairiyah inilah yang membedakan ternyata bahwa kalau kita baca dalam kitab ini bahwa mata rantai sanad daripada tasawuf itu masih bertemu juga dengan lingkaran paham Syiah ya. Itu adalah dari penjelasan ini. Ini Ma'ruf Al-Qurfi. Jadi Ma'ruf Al-Qurfi termasuk gurunya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ketika ditanya ya, ketika ditanya Aizu qala ikhtalafu alaina bizuti bil iraq wa min man qala azutu fi tarkil liqa'in nas. Apa sebenarnya istilah zuhud itu? Ya. Ma'ruf Al-Qurfi ditanya, zuhud itu apa? Az-zuhdu huwa tarku liqa'in nas. Ya. Faminhum man qala az-zuhdu fi tarki liqa'in nas. Wa minhum man qala fi tarki syahwat. Wa minhum man qala fi tarki syabui. Ya. Ini doktrin-doktrin zuhud menurut versinya Ma'ruf Al-Qurfi. Apa zuhud itu? Zuhud adalah fi tarki liqa'in nas, meninggalkan ketemu wong. Ya. Ada yang mengatakan wa minhum man qala, di antara ulama zuhud mengatakan zuhud itu apa? Fi tarki syahwat. Jadi meninggalkan
syahwat, jadi meninggalkan keinginan. Orang yang tidak melayani, ya, orang yang tidak nuruti keinginan nafsu, keinginan ya, apa yang jadi keinginan dirinya dikatakan namanya zuhud. Ya. Itu beberapa versi ya, di kalangan sufi ya. Ada yang mengatakan bagian rumah kola az-zuhud apa? Tarkus syabui, meninggalkan kenyang. Padahal kalau kembali pada hadis Nabi, ketika kita lihat di dalam hadisnya Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in itu, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillahu wa ahabbin nas. Wahai baginda, Rasul tunjukkan kepada aku sebuah amal kalau aku lakukan Allah akan menjadi aku dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Qala ishab di dunia yuhibbuka Allah wa yuhibbuka nas. Ya. Zulah kamu dalam menampai di dunia ini, maka Allah akan cinta kepada kamu dan cinta dicintai oleh masyarakat. Nah, dalam doktrin, dalam ajaran-ajaran sofistik itu menurut pendapat orang, seorang disebutkan orang ulama Ma'ruf al-Qurti, orang-orang sufi ya. Satu adalah tarkul liqa'in nas, ya. Doktrinnya adalah zuhud adalah tarkul liqa'in nas, jadi menimbulkan kerumunan orang. Ya. Tarkul liqa'in nas, ninggalno ketemu wong. Jadi orang yang tidak terlalu sibuk dengan berbagai macam aktivitas sosial. Ya. Yang kedua adalah tarkus syahwat, jadi meninggalkan apa yang jadi keinginan dirinya, ya, nuruti nafsu nih. Yang ketiga adalah tarkus syahwui, orang oleh warak, meninggalkan kenyang. Ya. Wa ana adhabu il ana zuhda fi tarki ma yusiluka anillah wa ilahul. Menurut Ma'ruf al-Qurti, wa ana adhabu, saya berpendapat anna zuhda fi tarki ma yusiluka anillah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang membuat Anda lupa dari Allah. Meninggalkan apa-apa yang menyibukkan kamu untuk lupa kepada Allah. Ya. Itu adalah zuhud. Ya. Jadi az-zuhdu tarku ma yusbiluka. Jadi orang tujuannya sibuk dengan Allah, hatinya selalu larut dengan Allah, ingkar Allah. Ya. Wa qala aidan afdalu ma yataqarrabu bil abdu ila Allah ayatali ala qalbika wa anta la turidu minad dunya wal akhirah ghairahu. Al-Qurti mengatakan bahwa amal yang terbaik yang dibuat sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Anda melihat di hati kamu, sedangkan kau tidak menginginkan dari urusan dunia dan akhirat hanya apa? Hanya karena Allah. Ya. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurti. Waqala dia berpendapat waqad qasamal iman fil qalbi ala maqamain. Ma'ruf al-Qurti mengatakan bahwa iman itu ada dua makom, ada dua strata, ada dua tingkatan. Pertama adalah maqamul amilin dan maqamul arifin. Ya. Menurut Ma'ruf al-Qurti sebagai Syekhu As-Sufiyah, dia mengatakan bahwa iman manusia
iman seorang di dalam hati itu ada dua tingkatan, ada dua makom. Satu adalah makomul amilin, makomnya orang-orang yang al-amilin. Yang kedua adalah makomul arifin, makomnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Ya. Amal makomul awal, jadi makomul amilin. Ya. Makomnya orang-orang yang al-amilin, orang-orang yang beramal atau bekerja, ya, adalah maqamu man syaghala bi nafsihi mi'anin nas, ya. Wa amma tsani fa huwa maqamu man syaghala bi rabbihi an nafsihi. Jadi maqamul amilin adalah orang yang sibuk, ya, hatinya, ya, yang terkait dengan melakukan interaksi sosial. Nah, kemudian makomul, ya katakan makom biasa itu. Ada sekarang makom arifin adalah makomnya orang yang sibuk, dirinya hanya sibuk dengan membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Ini adalah doktrin-doktrin daripada sofistik. Wa amma maqamu dzalika wa maqamu man syaghala bi rabbihi an nafsihi. Ya. Jadi orang yang sibuk hatinya hanya sibuk hal-hal yang terkait dengan urusannya Allah. Ya. Bain ambil marifat itu anggum wa yudu ainas. Walidalika dalam penjelasan disebutkan, oleh karena itu maka doanya orang-orang ahlul ma'rifah, orang-orang yang dikatakan arifin adalah doanya adalah selain doanya wa yudu ainas. Seharian itu apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Wa doa wa himmatuhum, jadi himmahnya, keinginannya ghairu himmatin nas, bukan apa yang menjadi keinginan kebanyakan orang. Wa iradatum aminal akhirati wa iradatin nas, keinginan mereka yang terkait dengan urusan akhirat adalah selain keinginan yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Kemudian waqala ba'duhum, ini hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya doktrin ajaran sofistik yang terkait dengan zuhud. Waqala ba'duhum li Abi Sulaiman At-Tusi, tuba lizzahidina, ya. Untung sekali bagi orang-orang yang bisa melakukan zuhud, ya. Wa tuba lil arifin, dan beruntung sekali bagi orang-orang yang mereka orang yang tingkatannya ma'rifatullah, ya. Wa idza masuila bi ayyi syai'in tanala ma'rifatahu. Ketika ditanya bi ayyi syai'in tanalu ma'rifatahu, apa yang saudara peroleh ketika Anda mendapatkan ma'rifatullah, ketika Anda mengenal Allah, qala bi ta'atihi. Ya, jadi orang bisa mencapai tingkatan ma'rifatullah itu antara lain adalah orang yang selalu bitaati. Jadi maksudnya orang yang beribadah, karena ibadah adalah ta'at, ya. Mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala, menyembah dirinya kepada Allah Ta'ala. Wa bi syai'in tanalu ta'atahu, ya, dengan cara apa Anda memperoleh bisa mendapat bisa taat kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa setia kepada Allah, mengabdikan dirinya beribadah kepadanya. Qala bi'i syaitanalu ta'atahu qala bihi wa kan alamat indahu idal ma'rifatu basyaratin la yanaluha minallahi wa billah, ya. Ini adalah beberapa doktrin-doktrin yang terkait dengan ajaran tasawuf, ya. Jadi doktrin tentang zuhud dan doktrin tentang ma'rifatullah, ya.
Baik, saya kira itu nanti kita sedikit mungkin kita lihat tentang beberapa tokoh-tokoh yang kemarin disebutkan seperti Ad-Dunun Al-Misri. Itu adalah salah satu di antara ulama-ulama Al-Awail As-Sufiyah, ya. Jadi tokoh barisan yang terdepan di antara ulama-ulama Sufi itu adalah kemudian Dunun Al-Misri, kemudian Abu Hashim, ya. Sedikit kita kenalkan tentang Al-Hallaj, yang salah satu ulama yang disebutkan dalam sejarahnya. Beliau adalah orang-orang yang dipenggal gara-gara mempertahankan terhadap doktrin tadi itu, tasawuf falsafi. Kemudian minimal kita hanya sekedar mengenal, ya, Al-Qur'an, ya, Al-Hallaj, kemudian Dunun Al-Misri, salah satu di antara beberapa ulama Sufi tadi itu. Saya kira itu